Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing dasar-dasar pendidikan Ibu Dwi Nuraini Dahlan MPD. Puji syukur atas kehendak Allah Subhanahu wa taala sehingga saya bisa menjelaskan materi pada hari ini. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Arifah Sal Mutakin. Ingin menjelaskan materi atau PPT yang telah saya buat. Langsung saja, pengertian inovasi pendidikan dan hakikat inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan dan hakikat inovasi pendidikan adalah perubahan dan inovasi keduanya sama dalam memiliki unsur yang baru. Suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang atau masyarakat, baik berupa hasil inversi, penemuan baru, atau discovery baru ditemukan orang, yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau untuk memecahkan masalah. Masalah mengikut inovasi pendidikan ada 6. 1. Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan tidak bisa dipungkiri, mengakibatkan kemajuan teknologi yang mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan kebudayaan bangsa Indonesia. Kedua, pertambahan penduduk. Laju eksplorasi penduduk yang cukup pesat tentunya menuntut adanya perubahan-perubahan, sekaligus bertambahnya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang secara kumulatif menurut tersedianya sarana pendidikan yang memadai. Ketiga, meningkatnya animo masyarakat. Munculnya gerakan inovasi pendidikan berkaitan erat dengan adanya berbagai tantangan dan persoalan yang dihadapi oleh dunia pendidikan dewasa ini, yang salah satu penyebabnya adalah kemajuan iptek. Yang keempat, menurunnya kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan yang dirasakan semakin menurun, yang belum mampu mengikut perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut adanya sejumlah perubahan. Sebab bila tidak demikian jelas akan berakibat fatal dan akan terus ketinggalan. 5. Kurangnya adanya relevansi antara pendidikan dan kebutuhan masyarakat. Bagaimana dalam era modern sekarang masyarakat menuntut adanya lembaga pendidikan yang benar-benar mampu diharapkan, terutama yang siap pakai dan dibekali skill yang diperlukan dalam membangun. Dan yang keenam, belum mekarnya alat organisasi yang efektif. Suasana yang subur dalam masyarakat untuk mengadakan perubahan-perubahan yang dituntut oleh keadaan sekarang dan yang akan datang. Kenyataannya seperti ini disebabkan masih minimnya pengetahuan dan wawasan masyarakat untuk membangun dirinya kepada kemajuan-kemajuan. Baik, selanjutnya faktor yang mempengaruhi pendidikan. Yang pertama, visi terhadap pendidikan. Visi terhadap pendidikan merupakan persoalan asasi bagi manusia sebagai makhluk yang dapat dididik dan harus dididik, akan tumbuh menjadi manusia dewasa dengan proses pendidikan yang dialaminya. Kedua, faktor pertambahan penduduk. Pertambahan penduduk yang cepat merupakan faktor yang sangat menentukan dan berpengaruh besar terhadap penyelenggaraan pendidikan. Sehingga menurut adanya pembaruan-pembaruan di bidang pendidikan akibat dari perkembangan penduduk yang sangat cepat, sulit dibayangkan misalnya bagaimana menyediakan gedung sekolah, begitu pula hal-hal yang terkait dengan itu, seperti tenaga kerja, buku-buku, dan fasilitas-fasilitas lain pun turut mendapat perhatian. Yang ketiga,
Perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan yang cepat ini tidak harus diikuti dengan penambahan kurikulum sekolah di luar kemampuan. Meskipun kondisi anak didik perlu diperhatikan, anak didik pun tidak mungkin mampu mengikut dan menguasai segenap penemuan baru dalam dunia ilmu pengetahuan. Yang keempat, tuntutan adanya proses pendidikan yang relevan. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa salah satu tuntutan diadakan inovasi di dalam pendidikan adanya relevansi antara dua pendidikan dengan kebutuhan masyarakat atau dunia kerja. Berkenaan dengan hal tersebut, pendidikan dapat diperoleh dengan sekolah maupun dari luar sekolah. Cukup banyak pendidikan yang sangat berarti justru tidak dapat diperoleh di sekolah, terutama yang bersifat pembangunan profesi dan keterampilan seperti pengembangan karir, profesi tertentu, dan sebagainya. Selanjutnya, tujuan inovasi pendidikan. Tujuan inovasi pendidikan adalah meningkatnya relevansi, kualitas, dan efektivitas sarana serta sejumlah peserta didik sebanyak-banyaknya dengan hasil pendidikan sebesar-besarnya menurut kriteria kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan pembangunan dengan menggunakan sumber tenaga, uang, alat, dan waktu. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.